Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula, amma ba'd. Para mahasiswa peserta kuliah agama Islam kontekstual Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada yang saya banggakan, yang saya hormati. Pada kesempatan ini saya akan memberikan materi tentang iman, Islam, dan ihsan yang nanti dikaitkan dengan salah satu materi utamanya, yaitu akidah atau tauhid. Yang pertama, iman itu apa yang sering kita sebut di dalam kehidupan sehari-hari. Ada orang beriman, ada orang berislam, ada orang berihsan. Nah, yang pertama, iman adalah kepercayaan yang teguh yang timbul akibat pengetahuan dan keyakinan seseorang terhadap Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang mengetahui dan percaya secara mantap kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, disebut sebagai mukmin. Rasa iman ini atau rasa iman yang dimiliki oleh seseorang akan menuntun orang tersebut untuk bersikap taat, tunduk, patuh, pasrah, dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang kita bahas secara etimologis, secara bahasa. Iman itu berasal dari kata amana yu'minu imanan, yang artinya percaya. Jadi kalau aman itu saya percaya, amanna kami percaya, amanta engkau percaya. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Allah. Adapun secara istilah, para ulama mendefinisikan iman dengan tasdiqu atau tasdiqun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan, yaitu membenarkan dengan hati, dengan ucapan, dan dengan pekerjaan atau dengan amalan, wa amalul arkan atau wa amalun bil arkan. Dari hal ini maka sejatinya komponen penyusun keimanan adalah tadi tasdiqun bil qalbi, meyakini dalam hati. Seorang mukmin harus yakin dalam hatinya bahwa Allah adalah pencipta. Yang kedua, qaulun bil lisan, diucapkan dengan lisan perkataan. Jadi tidak hanya dengan tindakan, tapi iman juga, amantu billah Kemudian nanti ada rukun iman yang 6 itu juga harus diyakini kebenarannya. Kemudian amalun bil arkan, diwujudkan dengan perbuatan. Perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh orang mukmin. Terus, nah di sini Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 2, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Artinya, apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan saja dengan mengatakan aku beriman, sedangkan mereka tidak diuji. Jadi ayat ini mengisyaratkan bahwa orang yang beriman atau seorang mukmin itu dalam kehidupannya akan menghadapi ujian-ujian, baik itu ujian yang ringan maupun ujian yang berat. Jadi ini harus siap karena tanpa ujian belum bisa dikatakan sebagai seorang mukmin sejati.
hidup ini di samping perjuangan, doa juga adalah ujian. Ya, terus slide berikutnya. Allah juga berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan, ditunjukkan ayat-ayatnya, bertambahlah pula iman mereka karena mendengar ayat-ayat Allah itu. Dan hanya kepada Tuhanlah mereka berserah diri atau bertawakal. Jadi para mahasiswa, ayat ini mengisyaratkan, ya, menunjukkan kepada kita bahwa orang-orang yang beriman atau orang-orang mukmin itu apabila disebut nama Allah itu bergetar hatinya. Dia menambah, ya, menambah keyakinannya, menambah imannya, ya, menambah kemukminannya, ya. Sehingga dengan mengingat atau dengan mendengar nama Allah disebut, itu iman kita, iman mereka akan lebih kuat, lebih kokoh, dan lebih siap menghadapi berbagai macam tantangan, hambatan, gangguan hidup di dunia ini. Nah, sekarang para mahasiswa yang saya banggakan, apa itu tanda-tanda orang yang beriman? Nah, dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 2 dan 3 di atas dinyatakan bahwa tanda-tanda orang beriman adalah, nah ini yang tadi ya, yaitu apabila disebut nama Allah hatinya bergetar. Jadi jangan saja orang bergetar kalau mendengar lagu, nyanyian, penyanyi tenar nasional, penyanyi tenar internasional. Bukan itu. Tapi kalau ada nama Allah disebut dalam Al-Quran atau ketika orang berpidato menyebut nama Allah atau mengucapkan ayat-ayat Al-Quran, maka kita yang mendengarkannya itu tergetar hati. Itulah hakikatnya orang yang beriman. Kemudian, ya, ketika ayat itu dibaca, baik oleh diri sendiri maupun oleh orang lain, iman kita tambah kuat. Inilah disebut mukmin yang sejati. Jadi bukan alergi. Nah, kalau ada orang mukmin, orang yang beriman mendengar ayat-ayat Al-Quran alergi, gatal, atau sinis, atau terganggu, nah ini disebut, ya, orang mukmin, seorang mukmin yang diragukan keimanannya. Karena kalau orang mukmin itu harus bergetar, harus menambah kuat keimanannya kepada Allah. Kemudian orang-orang yang beriman juga kalau mendengar ayat-ayat Al-Quran atau nama Allah disebut, mereka selalu bertawakal ke hadiratnya. Bertawakal itu apa? Berserah diri. Berserah diri itu apa? Berserah diri itu kita sudah menyerahkan jiwa raga kita kepada Allah. Setelah kita ikhtiar, ya, berusaha sekuat tenaga untuk misalnya menjadi orang yang berilmu, setelah mentok ya sudah kita pasrah tawakal kepada Allah. Ya, kita ingin menjadi orang yang berada, orang yang kaya, kita ikhtiar. Ya, kita berdagang, kita bisnis. Setelah kita pol-polan ya sudah kita pasrah kepada Allah. Terserah Allah, kita mau diberi rezeki banyak, mau diberi rezeki sedikit, terserah Allah, itu namanya tawakal. Nah, inilah ciri orang yang beriman. Kemudian yang berikutnya juga ciri orang beriman mendirikan sholat. Ya, mendirikan sholat artinya dia tidak boleh meninggalkan satu kali pun, ya, sholat yang 5 waktu itu. Ya, mulai subuh,
kemudian zuhur, asar, maghrib, isya itu jangan lewat. Jangan ditinggalkan, sengaja atau tidak sengaja. Ya, itu harus dipatuhi. Belum lagi nanti sholat sunat rawatibnya. Sholat qobliyah sebelum sholat wajib. Sholat sunat ba'diyah itu setelah sholat wajib. Itu juga usahakan jangan ditinggalkan. Di samping sholat sunat nawafil. Nawafil itu tambahan. Seperti sholat duha di pagi hari, sholat tahajud, sholat sunat hajat dan sebagainya. Mendirikan sholat. Wa yuqimunas sholat. Kemudian ya ciri orang yang beriman yang selanjutnya adalah menafkahkan sebagian rezekinya. Jadi kalau orang beriman itu dia punya harta yang cukup bahkan berlebih, di samping juga harus wajib zakat, ya. Mereka juga harus menafkahkan sebagian rezekinya kepada orang miskin, fakir miskin, kepada orang yang membutuhkan bantuan, orang-orang yang berada, ya. Jangan hanya hartanya itu disimpan saja untuk dirinya sendiri, ya. Nah sekarang para mahasiswa yang saya banggakan, bagaimana hubungan iman, Islam dan ihsan. Di sini ada bagannya ini. Kaidah-kaidah Islam itu yang pertama iman, yang kedua Islam, yang ketiga ihsan. Nah sekarang definisi secara hukumnya apa, secara yuridis Islamnya apa. Nah iman itu yang pertama, kan tadi ada rukun iman ya, yang 6. Antu'minu billahi, maka engkau harus iman kepada Allah. Itu ciri orang mukmin. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah, ya, wa malaikatihi. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah wa kutubihi. Yang keempat, iman kepada rasul-rasul Allah. Ya, yang kelima, iman kepada hari akhir, wal yaumul akhir. Kemudian yang keenam, iman kepada takdir. Takdir yang baik dan takdir yang buruk itu semua dari Allah. Nah inilah yang disebut dengan iman, dengan rukunnya yang 6 itu. Nah sekarang Islam itu apa? Islam itu adalah antashhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan engkau bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul Allah. Itu yang pertama, rukun Islam. Nah, ada 5 ya. Yang kedua, rukun Islam. Rukun Islam itu tadi rukun Islam yang pertama. Ini rukun Islam yang kedua. Wa tuqimus sholah, engkau mengerjakan sholat. Harus, tadi sudah disinggung ya, sholat 5 waktu. Kemudian yang ketiga, wa tu'tiz zakah. Ya, kita sebagai orang yang disebut sebagai muslim itu harus mengeluarkan zakat. Kalau sudah sampai nisab, kalau sudah sampai batasnya. Yang keempat, watasumu Ramadan. Ya, maka dia harus berpuasa pada bulan Ramadan, wajib itu setahun sekali. Ya, berlapar-lapar puasa tapi pahalanya besar, ya. Puasa itu penting untuk mengendalikan hawa nafsu. Wa tuhajjul baita man istata'a ilaihi sabila, dan engkau ya harus berhaji atau menunaikan ibadah haji yang mampu untuk pergi ke tanah suci. Bagi yang belum mampu tidak diwajibkan. Itulah Islam. Jadi ada 5 rukun Islam yang harus dijalankan oleh setiap muslim atau oleh setiap orang yang mengaku Islam. Nah yang ketiga ihsan. Ihsan itu apa? Ihsan itu pekerjaannya, sedangkan orangnya muhsin. Kalau tadi iman orangnya mukmin, Islam orangnya muslim, ihsan orangnya muhsin. Nah, ihsan itu definisinya apa? Yaitu anta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau harus menyembah Allah, beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Seakan-akan ya. Ya, jadi kita tidak tahu bagaimana, memang tidak usah mengharapkan di dunia bagaimana melihat, tapi seakan-akan kita melihat Allah. Agar ada rem. Ya, kalau seorang muhsin, kalau kita seolah melihat Allah, maka ada rem. Jadi kalau kita atau manusia muhsin mau berbuat maksiat itu ya malu karena Allah melihat kita.
Fa illam takun tarahu fa indahu yaraka. Kalau memang engkau belum bisa melihat Allah, ya, Allah yang melihat kita, melihat engkau, fa innahu yaraka, ya. Jadi ini definisi dari ihsan. Nah, makanya seorang muhsin itu mestinya harus menjadi manusia yang selalu taqarrub. Taqarrub itu selalu dekat kepada Allah. Nah, para mahasiswa yang saya banggakan, dari rangkaian iman, Islam, ihsan itu nanti ujungnya tauhid. Karena yang di dalam RPKPS-nya itu disebutkan tauhid, ya. Kuliah pertama kita ini sebut tauhid. Nah, tapi tauhid tidak bisa ujug-ujug tiba-tiba kita membahas tauhid. Tauhid itu nanti harus ada di dalam rangkaian tadi, iman, Islam, ihsan. Iman, orang yang mengaku iman disebut mukmin. Islam, orang yang mengaku Islam disebut muslim. Ihsan, orang yang mengaku ihsan, suka berbuat baik disebut muhsin. Nah, mukmin, muslim, muhsin dalam satu rangkaian, dalam satu nafas kehidupan itu dia mestinya bertumbuh pada tauhid, ya. Tauhid itu ya mukmin, ya muslim, ya muhsin itu mengesahkan Allah. Tidak boleh menduakan Allah, tidak boleh menigakan Allah, tidak boleh mengempatkan Allah, tidak boleh melimakan Allah. Allah itu hanya satu, betul-betul satu. Ini konsep besar dari tauhid, ya. Baik, sekarang kita masuk ke bahasan sub kedua, yaitu atau B, yaitu hakikat Islam. Nah, kata Islam berasal dari bahasa Arab yang memiliki beberapa makna. Pertama, Islam merupakan akar kata aslama yuslimu islaman, yang berarti khodo'a atau tunduk, pasrah, menyerah, ketundukan atau penyerahan diri total terhadap Allah, ya, terhadap irodah Allah, terhadap kehendak Allah. Jadi manusia hanya berikhtiar, tapi semuanya diserahkan kepada Allah. Kedua, kata Islam berasal dari kata salima, artinya selamat. Islam merupakan jalan keselamatan bagi manusia untuk meraih kebahagiaan dunia akhirat. Jadi orang muslim, ya, itu mestinya harus selamat di dunia wal akhirah. Selamat di dunia itu artinya menjauhkan diri dari segala macam maksiat, perbuatan buruk, perbuatan jelek, ya, dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Agar seorang muslim itu nanti mendapat hadiah besar dari Allah, yaitu surga jannatul na'im di akhirat. Ketiga, kata Islam berasal dari kata silmun, artinya damai. Yakni damai dengan Allah, damai dengan makhluk, dan damai dengan sesama. Maksudnya apa? Damai dengan Allah, kita selalu husnudzon kepada Allah. Tidak boleh kita suudzon kepada Allah. Jadi kalau kita dapat takdir yang tidak baik, kita mungkin pernah gagal dalam hidup, gagal sekolah, gagal usaha, gagal bisnis, dan sebagainya, ya kita husnudzon kepada Allah. Ini sedang diuji, ya, oleh Allah. Itu namanya silmun, ya, damai dengan Allah. Nah, silmun atau damai dengan makhluk, ya, makhluk Allah itu kan banyak, tidak hanya manusia. Ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan, dan lain sebagainya. Itu semua kita harus merawatnya, jangan memusuhi, ya, makhluk-makhluk Allah yang lain. Nah, yang ketiga, damai dengan sesama manusia. Kita tidak boleh mendahului konflik, pertentangan, permusuhan dengan sesama manusia. Apalagi dengan sesama muslim. Dengan sesama kaum muslimin itu tidak boleh, ya. Karena itu melanggar dan menyalahi dari kata silmun tadi itu. Silmun, ya, damai tadi. Masa seorang muslim kok ngajak perang, ngajak bermusuhan, ngajak bertengkar, ngajak berkonflik, itu menyalahi dari nama keislamannya, nama kemuslimannya. Baik, slide. Nah, sekarang karakteristik Islam itu apa? Paling tidak ada beberapa, ya. Di sini ada 6. Yaitu Rabbaniyah, bersumber dari Allah. Jadi kita ini agama samawi, Islam agama samawi, maka kita semua bersumber dari Allah, yaitu Al-Qur'anul Karim sebagai ayat-ayat Allah atau sebagai firman Allah. Kemudian insaniyah alamiyah, ya. Karakteristik Islam yang kedua bersifat kemanusiaan universal. Apa itu maksudnya kemanusiaan universal? Ya, manusia itu ya punya karakteristik, punya gharizah, ya, punya naluri
hidup bersama, hidup bersahabat, hidup berdamai, hidup bekerja sama, hidup bertetangga yang baik, hidup saling menolong. Itu disebut dengan kemanusiaan universal. Yang ketiga, syamil mutakamil, ya, lengkap dan sempurna. Maksudnya apa? Muslim itu, seorang muslim ya di dalam menjalankan Islam ya harus jangan setengah-setengah, lengkap, sempurna. Ya, jangan kagok ya, udah kepalang lah gitu istilahnya. Itu disebut dengan ikhtiar maksimal dalam hidup ini. Yang keempat, al-basithah, ya, basithah mudah. Maka dalam hadis sebutkan yassiru wala tu'assiru, permudahlah, jangan suka mempersulit persoalan. Jangan suka mempersulit hidup kita sendiri. Kenapa hal yang mudah harus dipersulit? Padahal itu mudah. Ya, itu nggak boleh. Apalagi kalau kita sebagai orang yang punya kekuasaan mempersulit orang. Mempersulit orang yang akan berhubungan dengan kita. Itu tidak boleh, ya. Kemudian yang kelima, al-adalah. Islam itu karakteristiknya adalah adil. Adil dalam kehidupan keluarga, adil dalam kehidupan masyarakat, adil dalam kehidupan bernegara. Jadi kalau seorang muslim diberi amanah untuk jadi pemimpin, minimal pemimpin keluarga, suami, itu harus adil kepada istrinya, adil kepada putra-putrinya, adil kepada tetangganya. Ini suruhan, ini amar ya dari agama Islam. Nah, keenam, sabit wal muru'ah, konstan dan fleksibel. Maksudnya apa? Di dalam menjalankan ajaran Islam kita harus konstan, itu harusnya stabil, kuat ya, fleksibel. Itu juga kaitannya dengan muamalah atau pergaulan sosial sehari-hari. Kita tidak boleh kaku dalam bermuamalah, bergaul secara sosial dengan masyarakat, apalagi masyarakat yang heterogen. Kalau kita hidup sebagai muslim tidak hanya dengan sesama muslim, tapi juga kita hidup bersama orang-orang yang bukan muslim. Nah, itu juga nih harus fleksibel ya, agar tidak dicap kita menjadi kaku ya dan sebagainya. Jadi yang sifatnya negatif-negatif itu ya harus dihindari. Slide. Nah, prinsip dasar ajaran Islam itu yaitu ada 3 yang penting, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Nah, akidah adalah dasar keyakinan yang mendorong penerimaan syariat Islam secara utuh. Jika syariat telah dilaksanakan berdasarkan akidah, akan lahir bentuk-bentuk tingkah laku yang baik bernama akhlak. Nah, jadi ini kaitannya akidah, syariah, akhlak ya, nggak bisa dipisahkan. Jadi kalau orang kuat akidahnya, tauhidnya ya, ini kan kita materi ini kan materi tentang tauhid, tapi tauhid itu kan payung besarnya. Nah, tapi basisnya itu harus akidahnya harus kuat. Syariah itu hukum Islamnya, hukum keluarga di dalam Islam, hukum bergaul dalam Islam, hukum bermunakahat atau berpernikahan dalam Islam. Itu semuanya ya harus mengait ya satu sama lain. Jadi orang yang tauhidnya bagus, maka akidah, syariah, dan akhlaknya bagus ya. Orang yang akidahnya kuat, akhlaknya mesti bagus gitu. Akhlak mulia namanya, bukan akhlak amburadul ya, bukan akhlak yang jelek. Kemudian akidah Islam bersisikan ajaran tentang apa saja yang dipercaya, diyakini dan diimani oleh setiap muslim. Maka akidah merupakan sistem kepercayaan yang mengikat manusia kepada Islam atau kepada Allah ya, itu akidah. Nah, dalam akidah ini implisit tidak hanya tauhid ya. Orang yang sudah mengesahkan Allah, maka akidahnya sudah kuat. Kalau akidahnya sudah kuat, mestinya jangan melenceng ya, kehidupan sehari-harinya itu tidak boleh keluar dari Islam. Nah, berdasarkan rukun iman, maka keterikatan setiap muslim kepada Islam yang semestinya ada pada jiwa setiap muslim adalah, 1, meyakini bahwa Islam adalah agama terakhir ya, ad-dinul akhir. Yang kedua, meyakini bahwa Islam adalah satunya agama yang benar di sisi Allah. Ya. Yang ketiga, meyakini bahwa Islam adalah agama yang universal, serta berlaku untuk sesama manusia, dan mampu menjawab segala persoalan yang muncul di setiap lapisan masyarakat. Dan sesuai dengan tumbuh budayanya manusia, di dunia tentu saja. Jadi Islam universal.
Universal itu artinya Islam bisa hidup di berbagai negara di seluruh dunia, ya, tidak dihalangi oleh etnik, oleh ras, ya, oleh kebudayaan. Oke, terus nah, syariah adalah sistem nilai yang merupakan inti ajaran Islam. Ya, syariat atau sistem nilai Islam ditetapkan oleh Allah sendiri. Jadi ini sudah hak prerogatif Allah, manusia tinggal menjalankannya. Sistem nilai Islam secara umum meliputi dua bidang, yaitu syariat yang mengatur hubungan manusia secara vertikal dengan Allah. Ya, dalam konteks ini syariat berisikan ketentuan tentang tata cara peribadatan manusia kepada Allah seperti kewajiban sholat, puasa, zakat, dan haji ke Baitul. Itu disebut ibadah mahdhah. Jadi syariat mengatur ibadah mahdhah yang tidak bisa ditawar-tawar oleh manusia. Kalau sholat 5 waktu ya 5 waktu. Kalau haji ke Baitullah nggak boleh haji ke India, nggak boleh haji ke tempat ke negara lain, ya. Nah itu disebut dengan ibadah mahdhah. Nah syariat yang mengatur hubungan manusia dengan secara horizontal, ya ini hubungan sesama manusia dan makhluk lainnya yang disebut muamalah. Muamalah ini bagian juga dari syariat Islam. Muamalah ini adalah pergaulan antara manusia satu dengan manusia yang lain, antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain, antara bangsa satu dengan bangsa yang lain. Itu disebut muamalah. Oke? Terus akhlak. Nah, sekarang akhlak. Akhlak dapat disebut sebagai aspek ajaran Islam yang mengatur perilaku manusia agar manusia itu tertuntun, ya, tidak berkata bohong, tidak berkata kasar, tidak berkata jorok, tidak berkata yang menyinggung perasaan orang lain. Itu akhlak kaitannya. Akhlak merupakan bagian yang sangat penting dalam ajaran agama Islam. Agama diturunkan dengan maksud untuk membimbing dan mengantarkan manusia menjadi manusia sempurna. Makanya Rasulullah bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Itu salah satu tujuan Rasulullah diutus oleh Allah ke muka bumi ini. Nah ini sudah, ya. Jadi innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Slide berikutnya. Nah sekarang hakikat iman itu apa? Ya, nah iman adalah kepercayaan yang teguh yang timbul akibat pengetahuan dan keyakinan. Adapun orang yang beriman disebut seorang mukmin, mukmin yang kuat, yang kokoh, yang konsisten, yang panceg, ya. Terus slide. Nah tadi ini sudah, ya. Baik, saya kira para mahasiswa itu kuliah pertama dari saya mengenai tauhid yang tadi dihubungkan dengan rangkaian iman, Islam, dan ihsan. Semoga ada bermanfaatnya. Mudah-mudahan kalian semua pada kuliah pertama ini bisa memahami ajaran Islam dengan baik, dengan lurus, ya, dengan penuh rahmat dan barokah Allah, sehingga kalian yang mengikuti mata kuliah agama Islam kontekstual ini bisa menjalankan ajaran-ajaran Islam secara bijaksana, secara genuine, ya, secara ilmiah, di samping juga secara sosial. Sebagai seorang mukmin, muslim, muhsin, kalian juga harus bisa bergaul dengan semua lapisan masyarakat. Tidak dilihat dari etnik, ras, dan golongannya, yang semua adalah makhluk Allah, semua adalah hamba Allah. Yang membedakannya adalah ketakwaannya kepada Allah. Manusia di mata Allah tidak dibedakan dari kedudukan sosialnya, kedudukan jabatannya, tidak dilihat dari hartanya, tidak dilihat dari keturunannya, tapi adalah keimanannya, keislamannya, keihsanannya, atau dalam kata lain ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian, saya mohon maaf bila ada kata-kata saya dalam perkuliahan ini yang kurang pas di hati para mahasiswa. Saya tutup dengan hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.